semuanya, selamat datang di episode kedua Luka Talk. Aku Audia Maharani. Dan aku Savana Syaputria. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, terutama bagi mahasiswa akuntansi atau camaba yang baru mau masuk ke jurusan akuntansi ini. Nah, buat kamu yang lagi galau mau masuk jurusan akuntansi atau yang udah terlanjur masuk dan merasa, duh kayak kok jurusan akuntansi ini susah banget gitu ya. Kamu gak sendirian, tenang aja. Pasti banyak mahasiswa yang relate sama perjuangan kalian. Karena topik yang bakal kita bahas di episode kali ini itu kuliah akuntansi itu gak gampang, tapi gak susah juga. Wah, kayaknya topiknya itu seru banget ya. Udah mulai kayak seru nih. Ya. Nah, tapi di sini kita nggak cuman sendirian bahasnya, karena kita juga bakal menghadirkan mahasiswa-mahasiswi yang keren-keren dan super inspiratif pastinya. Betul banget, dan aku udah gak sabar banget ya Teh Laudia ya buat kenalan sama narasumber-narasumber Betul. kita. Dan please welcome nih narasumbernya. Akang Teteh. Boleh kali Akang Tetehnya kenalan dulu nih ke audiens. Boleh. Jadi halo teman-teman Lukotalk, kenalin nama aku Muhammad Yusuf Anis, boleh dipanggil Yusuf dari akuntansi angkatan 24. Halo teman-teman Lukatal, perkenalkan aku Nafisa Fajatun Hasana, biasa dipanggil Nafisa, aku dari angkatan 23. Nah, akhir-akhir ini tuh kayak punya kesibukan apa sih Akang Teteh ini? Boleh deh, dari aku sebenarnya kalau kesibukan akhir-akhir ini kalau selain kuliah ya, kalau dari akademi sendiri, aku tuh ngikutin salah satu organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi aku tuh ngikutin BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan terkhusus di Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Kalau Teteh sendiri boleh? Kalau aku untuk saat-saat ini aku jadi manajer UKM bola dan aku juga sekarang lagi sibuk banget untuk mempersiapkan lomba-lomba gitu. Dan saya juga lagi dispen nih kebetulan sampai tanggal 1 Juni Orang untuk sibuk iya. Sibuk banget katanya. Iya, lagi dispen soalnya ada perlombaan di ITB gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke topik utamanya, ada baiknya kita ngobrol-ngobrol ringan dulu tentang mereka. Cari tahu tentang fun fact mereka mungkin. Jadi dari Kang Yusuf ini aku dengar-dengar ini Kang Yusuf anak IPA ya SMA-nya ya? Iya, bener banget. Kok bisa sih kayak tertarik sama akuntansi? Boleh kasih tahu teman-teman nggak? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya mau masuk di jurusan akuntansi sendiri tuh banyak pertimbangan sebelum masuk. Apalagi kan anak IPA yang sebenarnya hitungannya tuh lintas jurusan atau keluar dari jurusan IPA yang seharusnya. Jadi pertimbangan paling besar sebenarnya itu aku nggak suka matkul IPA sebenarnya. Aku nggak suka kimia, nggak suka fisika. Semua nilai yang itu malah anjlok. Nilai-nilai pelajaran sosial dan matematika aku udah lumayan di SMA. Jadi kayaknya emang lebih cocok di akuntansi. Nah, selain itu sebenarnya background orang tua juga jadi salah satu pendukung sih sebenarnya aku join di jurusan akuntansi ini. Karena melihat jurusan akuntansi ini banyak luas ketika kita join di akuntansi, luas lapangan pekerjaannya, luas kesempatan buat kemana aja bisa gitu. Mungkin boleh dari Teh Nafisa. Kalau dari aku kan dari SMK akuntansi ya. Jadi waktu SMP tuh aku bingung mau masuk SMA atau SMK. Terus kata mama kayak ya udah masuk SMK akuntansi aja katanya gitu. Terus udah gitu ekspektasi aku tuh kayak oh ya udah kayaknya seru nih ngitung-ngitung uang gitu. Jadi aku masuk deh ke situ. Terus udah gitu aku udah lanjut SMK, aku lanjut deh kayak kita kan aku dari SMK tuh kalau ke jurusan lain tuh agak susah ya. Iya. Nah, jadi aku ya udah deh, aku udah nyebur nih, langsung aja tenggelam di akuntansi. Iya, betul banget. Berarti emang jiwa Teteh udah akuntansi sejak SMK ya Teh ya. Iya, betul. Jiwa sejak dininya udah ada Iya, akuntansi. soalnya backgroundnya juga akuntansi. Oh, jadi emang Hitungan kayaknya. manusia-manusia yang suka hitungan gitu ya mereka ini ya. Emang. Nah, pas kalian akhirnya sampai ke jenjang perkuliahan nih, ekspektasi kalian waktu tentang akuntansi itu apa sih? Di perkuliahan itu kayak mana ekspektasi kalian tentang akuntansi?
Kalau aku sendiri ekspektasi awalnya tuh karena emang belum kenal akuntansi secara garis besar maupun gimana-gimana belum kenal akuntansi, cuma tahu akuntansi itu cuma debit, kredit, debit nambah duit, kredit kurangin duit, cuma tahunya gitu. Jadi pas masuk akuntansi dikenalin ada akun-akunnya. Malah kalau utang di sini, kalau pendapatan malah dikreditin. Nah, pusing kan awalnya. Kalau nggak tahu dasarnya sebenarnya emang agak pusing. Emang agak nggak sesuai ekspektasi sebenarnya. Kirain cuma ngitungin duit aja. Ternyata banyak juga yang dihitung. Betul banget. Betul banget. Kalau ekspektasi aku sih, aku kan emang dasarnya emang udah dari SMK akuntansi kan. Kayak aku bakalan ngiranya, ya udah nih kayaknya mudah deh ya untuk dijalanin di kuliah ini. Ternyata itu mudahnya kayak cuma satu semester 1, 2, 3 doang gitu. 4-nya kayak, aduh apa ya ini gitu. Jadi aku harus benar-benar banyak belajar lagi untuk bisa mengerti akuntansi. Karena banyak hal baru ya Teh. Iya, banyak hal baru di semester 4 ini gitu. Dari kalian kan punya ekspektasinya masing-masing, tapi ada kesulitan juga nih selama masa perkuliahan itu. Gimana sih cara kalian tuh nanganin kesulitan itu tuh gimana? Iya. Mungkin boleh ya. Kalau dari aku sendiri ngadepin kesulitan ya emang harus dihadapin sih sebenarnya. Kalau misalnya Betul, nggak salah. mau lari ya tetap ketemu. Iya. Jadi Di depan itu lagi. ya itu lagi ketemu lagi. Jadi kalau dari aku sendiri sih pasti harus keluar effort lebih. Apalagi teman-teman ada yang emang SMA-nya udah akuntansi. Mana kita ini akuntansi di Telkom sendiri langsung pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Kesulitannya nambah banget. Apalagi kalau kita ini anak IPA yang belum paham harus belajar akunnya. Mana semua kebanyakan video YouTube tuh bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus belajar translatein lagi. Udah paham bahasa Indonesianya harus bahasa Inggris lagi. Jadi Pikir 2 kali. emang harus lebih dari orang lain. Kalau emang Harus balance otaknya. Nah, kalau dari aku sih untuk dari SMK kan kayak udah biasa kan, Iya. jadi jurnal-jurnal kayak gitu kayak ya udahlah, aku semester 2, 3 tuh masih udah bisa ngikutin lah, tanpa belajar pun aku masih bisa gitu. Nah, semester 4 ini aku sekarang lagi kesulitan banget untuk mengerti akuntansi keuangan lanjutan, dan aku ternyata lihat di TikTok juga menyerah banget Susah. kuliah itu. Iya, terus udah gitu kayak ternyata emang bener ya susah, cuman kayak aku kayaknya harus banyak belajar lagi gitu. Jadi tipsnya itu biasanya aku tuh belajarnya itu di jam 3 jam Oh, 3 jam pagi. 3. Iya. Manjur kita itu katanya, emang manjur. Iya, untuk belajar itu beneran manjur banget. Iya. Dan bisa belajar dan itu otaknya tuh masih fresh banget kan. Iya, jadi lebih tenang, terus lebih mengerti juga gitu. Oke. Aku penasaran deh, gimana sih metode Ang Teteh itu buat belajar akuntansi? Ada nggak metode khusus yang kalian pakai untuk bisa memahami akuntansi ini? Gitu. boleh mungkin dari tetehnya karena lebih berpengalaman kayaknya. Kalau aku untuk bisa tuh dari SMK, aku tuh les dulu. Les. Iya, karena awalnya itu aku juga bingung, susah. Dari masuk SMP tuh logikanya tuh masih kayak, aduh ini apaan gitu. Dan mama aku juga udah capek ngajarin aku kayak, aduh Neng, kamu tuh susah banget ya bisa pahamnya gitu. Terus udah gitu ya udah, aku les nih. Pas les itu aku masih bisa. Karena lesnya tuh sedikit agak keras ya gitu. Terus jadi kerasnya tuh misalkan nih kita udah diajarin nih, terus udah gitu ditanya kamu udah paham, udah, terus udah gitu langsung oral test kayak Saat itu juga. gitu. Jurnalnya ini apa gitu, itu harus 1, 2, 3 harus sudah bisa jawab gitu kayak spontan. Terus udah gitu ya udah itu aku bisa. Terus waktu masuk kuliah aku nggak belajar lagi, aku cuma mengulang-ulang lagi. Nah untuk AKL ini aku belajarnya tuh lebih fokus lagi, jadi aku tuh suka koplip belajar di buku-buku dan aku translatein dulu karena itu bahasa Inggrisnya betul kan gitu, jadi kayak aku harus bisa, jadi aku translatein dulu baru aku kerjain kayak oh ini dari sini. Kalau misalkan aku nggak paham itu aku lihat YouTube juga gitu. Oh, berarti tadi sebelum aku Teteh, mamanya Teteh itu kayak ngajarin Teteh banget. Iya. Ya, berarti Mama Teteh juga jurusan akuntansi apa Iya, gimana? sebelumnya akuntansi juga. Oh, jadi disuruh ke akuntansi juga nih. Oh. Emang udah darahnya kayak.
Kalau dari Kang Yusuf sendiri gimana? Nah, kalau dari aku sendiri karena awalnya dari jurusan IPA, sebenarnya metodenya hampir sama. Jadi aku sebenarnya di semester 1 itu karena harus ngejar teman-teman yang dari SMA-nya udah akuntansi, aku di weekend itu bimbel online. Jadi aku bimbel yang emang videonya tuh ditontonnya bebas. Jadi sebelum masuk pembelajaran, karena semester 1 weekend itu banyak kosongnya, belum ada organisasi, belum pada join organisasi lah. Jadi manfaatin weekend itu buat belajar dari video-video bimbel. Makanya, nah bagusnya bimbel yang aku ikutin kemarin itu, dia makanya nama akunnya bahasa Inggris, jadi cocok-cocokan aja. Jadi emang harus effortnya lebih banyak dari yang lain, karena ya emang susah dari IPA, mainnya mau logika mulu nggak bisa, emang harus paham, ini mau dipakai di mana, ini mau dipakai di mana. Jadi emang harus keluar waktu dan budget lebih sih untuk Bener paham banget, sebenarnya. bener banget. Kan orang-orang tuh menilai jurusan akuntansi itu kayak susah. Aduh ngitung Iya. dulu, ketemunya angka lagi gitu. Betul. Dari kalian ada pernah nggak sih rasa kayak penyesalan? Duh masuk akuntansi nih. Aduh salah Kenapa jurusan masuk nih." akuntansi sih? Kenapa sih tiba-tiba? Kenapa nggak sih bisa jurusan dia lain? akuntansi gitu, merasa salah jurusan, ada penyesalan nggak? Ya. Kalau misalkan ya dari aku ini tuh aku nggak ada nyeselnya sih, karena mungkin udah duluan dari SMK jadi udah tahu kan, udah basicnya udah ada gitu. Terus udah gitu untuk nyesel sih enggak, bahkan aku bingung kan di jurusan akuntansi tuh nggak semuanya ngitung, ada Iya, juga kayak betul. manajemen dan kayak gitu. Benar. Nah aku tuh bingung kayak di manajemen aku malahan kurang. Jadi di akuntansinya aku udah yang bagus, jadi kayak ya udah deh aku fokusin aja terus di akuntansinya gitu. Mungkin dari Nah, kalau dari aku sendiri di semester 1 belum ada penyesalan sih. Akuntansi, Belum, karena belum mungkin juga. masih muda, biasanya masih bisa cocok lah. mengikuti gitu. Masih bisa follow teman-teman lah di akuntansi. Tapi kalau di semester 2 ini mulai agak ribet ya sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, nyesel nggak nyesel, ya ini udah pilihan terakhir kan. Ya udah. Iya. Walaupun kemarin sempat ada cekcok sebenarnya sebelum masuk universitas, ada beberapa jurusan yang ngerasa lebih cocok lah sebenarnya daripada akuntansi. Sebenarnya kemarin pengen masuknya hukum. Emang anaknya suka ini aja, Suka ngomong gitu. suka debat, apalagi debat, suka politik dikit. Tapi ya nggak ada restu, nggak ada restu, nggak ada duit. Ya udah, nggak. Maksudnya yang direstui aja. Tapi kalau penyesalan sih lumayan seru, karena akuntansi menurut aku sendiri logika masuk sih. Masuk di logika, bisa dilogikain. Nah, biasanya kan mahasiswa tuh mahasiswa akuntansi apalagi ya suka stres kan kalau lagi banyak tugas atau proyek gitu. Gimana sih cara kalian buat tetap semangat biar nggak stres atau burn out gitu loh? Mungkin boleh dari ya. Boleh. Kalau dari aku sendiri tuh, aku bagi waktu tuh di sehari tuh pakai yang 888. 8 jam belajar, 8 jam main, 8 jam tidur. Oke. Oke. Perstruktur. Tapi aku kalau misalnya 8 jam belajar, 8 jam main, 8 jam tidur, kalau misalnya ada tugas yang emang numpuk di hari itu, nggak ngurangin jam main, lebih ngurangin jam tidur. Oke. Jadi 8 jam mainnya tetap, tapi 8 jam belajarnya ditambahin, jam tidurnya yang dikurangin. Karena ya menurut aku orang-orang juga butuh refreshing. Karena tidur tuh sebenarnya ya 3 jam 4 jam cukup lah buat orang-orang. Kalau sekali 2 kali doang seminggu cukup lah. Kalau Dari aku, iya sih benar banget, kita juga memang butuh refreshing Iya kan, gitu. bener. Iya, aku juga seharian biasanya emang kuliah kan, terus udah kuliah main dulu, abis main dulu malamnya baru tidur. Setelah tidur jam 2 tuh bangun, itu tuh buat belajar. Nah belajarnya di situ. Terus kayak kadang kita juga ngerasa gak sih di akuntansi tuh kayak sulit banget kan, Banget deh, banget. Terus tapi kita harus yakin sama diri kita kayak ayo pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu. Kalau kita mau berusaha, kita mau belajar, itu pasti ada aja jalannya gitu sih. Kan Teteh katanya suka belajar di jam 2 gitu ya. Iya. Bangun tidur jam 2 gitu. Itu pernah nggak sih Teh kayak pas bangun gitu kayak aduh males nanti aja deh 5 kayak menit lagi 5 menit lagi tidur, taunya bablas sampai pagi. 5 menit lagi gitu kok. Sering. Sering kalau gitu. tiap hari jam 3. Iya, nggak konsisten banget kok. Kadang kayak aku juga ada malesnya, kayak ada capeknya karena kegiatan-kegiatan aku kan sekarang akhir-akhir ini lagi banyak gitu kan. Terus udah gitu
Jadi bukan ke aduh males deh. Itu aku tuh jadi aku bangun, aku belajar, aku ke meja belajar, di meja belajar aku tidur. Bisa. Yang penting udah duduk dulu. Yang penting duduk dulu. Gitu. Terus jadi gitu kadang kebangun kan karena ada suara azan atau apa gitu. Terus ya udah aku sholat dulu atau gimana. Setelah sholat itu aku baru kayak ayo belajar gitu. Kamu gak bisa AKL, kamu susah loh gitu katanya. AKL tuh susah gitu kata aku gitu kan. Terus udah gitu kayak ya udah aku belajar terus sambil ngantuk gitu. Ya udahlah gitu. Yang penting ada yang masuk. Yang penting ada yang otak, masuk gitu ya. otak. Walaupun itu cuman 1 lembar doang gitu. Yang penting ada lah. Jadi pas waktu kelas itu aku tahu apa yang mau dipelajari gitu. Kan udah persiapan dari awal dulu. Betul. Kang Yusuf sendiri kan katanya 888 itu pernah nggak sih kayak mungkin keluar jalur sedikit 16 jam main sisanya baru Ya pastilah banyak ininya, kadang 16 jam tidur, sisanya baru belajar. Kadang juga seharian nggak belajar kalau datang maghribnya. Tapi emang ya sebenarnya belajar tuh bukan belajarnya yang susah, tapi cari niat belajarnya. Iya, niatnya yang susah. Iya betul. Iya, itu susah banget karena tiba-tiba ada yang ngajak nongkrong, ya kita gas. Iya kan? Susah nolaknya. Kalau udah nunggu tuh, aduh, ayo deh. nanti aja deh tugasnya bisa nanti Gas gitu. bisa nanti, masih deadline masih lama. Karena dikit-dikit self reward tuh butuh nih. Bener banget. gitu. Self reward tuh. Nah, aku kepo nih, gimana kalian self reward kalian kayak abis kerjain tugas nih pusing atau abis minggu ujian. Stres banget. Nah, healing kalian tuh kayak mana sih? Aku sih lebih ke jajan-jajan enak ya. Emang jajan tuh nggak pernah salah Iya ya? betul. Atau Kalau dari main kemana Nah, keluar. kalau aku sendiri sih banyak lumayan ya, kayak tergantung posisinya aja lagi apa gitu. Kalau misalnya lagi stres belajar ya tidur aja sepuas-puasnya. Ya yang gak ada gangguan sama sekali. Atau ya cari kegiatan lain kayak olahraga atau streaming film, apa ngopi. Apalagi suka banget ngopi sih ya. Kalau aku sendiri suka ngopi. Tapi pernah nggak sih Akang Teteh ini tuh merasa sampai di titik yang kayak, duh udah nyerah banget deh, udah stres banget, kayak udah sampai, udah nggak usah aja gitu. Kalau aku sih pernah. Karena di AKL ini beneran yang susah. Bener kayak, aduh udahlah, nggak tahu udah males gitu. Bahkan ya kemarin waktu kuis itu, aku beneran kayak, aduh bingung banget. Aku waktu di kelas, aku paham. Aku bahkan bisa jawab, dosen nanya gitu loh. Kayak, ini dari mana? Aku bisa jawab, ini angkanya dari mana? Dari sini gitu. Tapi bagian waktu kuis itu nggak ngerti sama sekali kok beda ya, ini kenapa beda? ya? Iya kan? Kayak, susah banget ya gitu. Ya udahlah aku kayak ya udahlah seadanya aja, aku udah males. Ini waktunya aku biasa ngisi tuh kemarin kuis yang kemarin tuh yang susah banget itu 5 menit sebelum baru aku bisa isi. Dan itu pun ya udahlah asal aku udah stres banget, ini nggak tahu dari mana gitu. Kalau dari Kang Yusuf, Kalau dari aku sendiri ya pasti adalah kadang-kadang kita kayak ya udahlah, kayak misalnya ujian nih kemarin aja mungkin pas UTS ada satu matkul yang emang fokusnya di matkul lain, matkul ini tuh agak ya udahlah mungkin gampang, tapi pas ujian wah kok beda nih dari yang belajar ini, jadi kayak udahlah yang ini let it flow aja, biarin nanti mungkin gampangnya ya nantilah. aku kepo deh. Kalian tuh suka belajar tuh sendiri atau bareng teman gitu? Karena kan ada orang yang emang suka grup gitu daripada sendiri. Karena sendiri kan kayak bosan gitu ya mungkin. Kalau mungkin aku sendiri ya, aku sukanya tuh belajar nggak ada orang, nggak ada suara, Oh, jadi nggak denger musik. oke. Jadi lebih ke fokus aja, emang sebenarnya bukan yang hobi musik banget. Jadinya belajarnya tuh emang sukanya nggak ada orang-orang, nggak ada musik, jadi nggak ada distraksi sama sekali. Jadi kalau belajar ke temen tuh, kalau sebenarnya aku belajarnya ke temen, lebih ke aku udah lebih tahu sebenarnya, jadi ikut belajar. Atau aku tuh ya banyakan ngobrolnya sih sebenarnya. Kebanyakan ngobrol. Lebih banyakan ngobrol kalau belajarnya sama temen. Jadi aku lebih suka belajar sendiri tanpa gangguan sama sekali, distraksi. Kalau Teteh sendiri? Kalau aku sih
awalnya pasti sendiri dulu kan, kayak tapi kalau misalkan ada materi yang menurut aku ini bingung, ini aku nggak tahu dari mana, di YouTube aku cari-cari aku nggak tahu, ya udah aku diskusi sama temen aku biasanya gitu dulu. Jadi nanti lebih ke diskusi ya kalau Iya. ini. Kalau Kang Yusuf ini kayak ya udah emang Mau sendiri aja deh, sendiri. gak usah ada gangguan gitu. Apa karena mau sendiri tuh karena gampang ke distraksi tuh atau gimana ya? Lebih ke gampang distraksi aja sih. Kalau diajak ngobrol dikit bisa panjang Bener ngobrolnya. banget, bener banget. Ya kalau sama temen suka kayak gitu ya, soalnya Iya. belajar sedikit ngobrolnya tuh 10 jam, belajar kayak 5 Bener banget, menit. gitu. Betul banget. Tapi aku juga terkadang sih kayak butuh waktu belajar sendiri dulu gitu. Kadang kalau misalkan aku baru nggak paham, baru aku highlight dulu buat tanya ke teman gitu. Jadi bagian-bagian mana yang emang harus ditanya baru didiskusiin gitu. Aku pengen dari akang tetehnya juga apa sih tips buat para cabang-cabang akuntansi, apalagi nih khususnya yang dari jurusan IPA mau masuk ke akuntansi gitu. Ya, dari ya Sarannya gitu harus punya basic apa apa. karena kan pada cabang itu kayak nanya-nanya gimana sih akuntansi di kuliah itu susah apa enggak gitu, karena mereka dari IPA belum kenal gitu. Boleh Kang? Buat camaba yang dari IPA ya terkhusus, sebenarnya lebih ke jangan takut sih sebenarnya untuk masuk akuntansi, karena kita tuh di IPA sendiri punya basic hitungan yang lebih jauh lah, maksudnya kita paham perhitungan lebih dari biasanya anak IPS, karena anak IPS tuh sosialnya lebih diiniin. Dan terus tuh akuntansi tuh nggak ngitung duit aja sebenarnya, banyak kok matkul-matkul lain yang akan cocok sama anak-anak IPA, karena nggak semuanya hitungan, ada manajemen yang bakal main di logika, perhitungannya dikit. Dan saran-saran aja sih sebenarnya, coba deh kalian pahamin akun-akun di debit kredit aja. Jadi kayak pas Saldo normal gitu. iya saldo normal lah. itu Kalau belum tahu ya minimal kalian nggak usah pelajarin sejarah atau apapun itu, lebih ke praktisi yang simpel-simpel aja dulu. Cari soal yang simpel terus lihat cara jawabnya. Nanti kan kalian bakal tahu gimana, dan jangan pernah takut masuk akuntansi karena itu sebenarnya kita anak IPA cocok-cocok aja. Malah menurut aku lebih berat pas SMA daripada kuliah, karena kuliah itu santai banget hitungannya. Sebenarnya kalau kita pengen belajarnya santai tapi konsisten, tetap bakal ngikutin. Karena SMA tuh yang menurut aku IPA tuh susah banget. Gak tahu karena emang bukan basicnya, emang gak suka ya, gak suka kimia fisika, jadi emang tertariknya ke sosial. Jadi ya menurut aku IPA harusnya cocok sih dan gampang buat ngikutin. Jadi seharusnya kalau anak IPA mau masuk akuntansi itu nggak terlalu susah lah ya Kang ya, asalkan mereka mau belajar lebih lagi. Kita mau bahas kayak perkuliahan, kan tadi udah akuntansi nih. Aku Iya. pengen nanya kayak dari general kuliah. Mungkin di sini Camaba tuh bingung, aduh SMA tuh sama nggak ya kayak kuliah, atau kuliah tuh sama nggak ya kayak SMA? Dosen tuh gimana sih, atau sama nggak sih kayak guru, cara pengajarannya, ekspektasinya tuh kayak gimana ya pas kuliah? Gimana? Bisa dijelasin Mungkin nggak boleh ya. mereka? Kalau aku sendiri ya, yang maksudnya paling deket nih, baru-baru ini lulus SMA. Sebenarnya kuliah tuh ya gimana ya, nggak ada yang ngatur. Mau masuk ya masuk, nggak masuk ya nggak ada yang peduli. Sebenarnya Betul. kuliah tuh sesantai itu. Jadi jadwal juga jadwal pagi cuma sekali-kali. Jadi kalian tuh nggak harus bangun pagi tiap hari. Jadi yang mau masuk kuliah sebenarnya jangan takut aja. Tugas kuliah tuh butuhnya sebenarnya rajin, bukan pintar. Betul. Karena kuliah tuh ngambil nilainya sebenarnya bukan kadang tuh lebih banyak ngambilnya di tugas, bukan di ujiannya itu. Jadi sebenarnya kalau kalian itu rajin, kalau kalian on time ngerjain tugas, nggak males-malesan. Karena makin kita sering kuliah, kuliah tuh sebenarnya bikin males karena jadwalnya nggak nentu, nggak tiap hari sama. Kadang ada kelas juga gitu. Kadang kita males aja kayak kuliah siang, jadi paginya cuma tiduran aja. Betul. Nah, itu tuh yang paling berat sebenarnya kuliah siang, karena paginya kita pasti nggak berkegiatan sama sekali. Ada godaan buat tidur aja sepagi-pagi itu. Nah, kalau kuliah pagi enak, siangnya kita pasti ada kegiatan lah minimal. Kalau nggak main yang ngerjain tugas. Jadi sebenarnya kuliah
yang SMA mau ke kuliah ya seneng lah sebenarnya harusnya karena lebih santai. Cuma tugasnya aja lebih banyak dari SMA. Itu aja sih. Mungkin dari Teh. Kalau menurut aku sama sih gitu loh, kayak santai aja gitu. Tapi ini loh, apa ya? Kalau dosen itu tuh sekarang kayak nggak peduli kamu, jadi kamu harus belajar sendiri gitu. Betul. Harus belajar sendiri dulu, baru sebelum kelas tuh harus belajar sendiri dulu gitu. Kadang dosen tuh ada yang beneran baik banget mau ngajarin kita yang secara detail, kadang juga kayak sok kalian baca-baca dulu ya gitu. Terkadang juga ada yang kayak gitu. Jadi kita tuh harus apa ya, tahu duluan lah sebelum kelas gitu. Terus kalau waktunya itu iya sih bener banget, kelas siang apalagi kelas sore. Iya. Itu kan males banget sih bawaannya. Mood udah Tidur siang gitu. Tidur siang bangun setengah 4 harus kelas tuh kayak aduh gitu. Mana Emang pulangnya sulit. malam ya kan? Capek. Capek Belum banget. ada waktu untuk rapat organisasi itu. Itu beneran capek. Jadi harus bisa ngatur-ngatur waktu sih lebih kalau di kuliah. Kalau misalkan di SMA tuh kan kayak kita berangkat pagi pulang sore. Udah teratur. Iya. Udah biasa gitu Biasa, kayak ya udah gitu. gini tiap hari gini Iya. gini. Nah, kalau kuliah tuh kayak Beda ya banget. semau kita nggak ada yang ngurusin. Betul banget. Apalagi tambahan rapat-rapat itu. Nah. Betul. Kalau manajemen waktunya nih kan pasti mereka nih, aduh kan kuliah tuh waktunya kayak sore, mungkin bisa kelas sore, beda-beda. kelas siang, nanti ada rapat. Itu tuh manajemen waktunya gimana ya kalau dari kalian? Nah, kalau aku sendiri nih yang baru-baru aja ini lumayan lah ada beberapa organisasi dan proker ya. Jadi kalau aku kuliah sendiri itu sebenarnya kalau kuliah banyakan siang kan sebenarnya. Jadi pagi itu aku usahain habis subuh atau misalnya pagi ya usahain ngerjain tugasnya di situ. Karena itu sebenarnya waktu yang kayak itu free tapi banyak godaannya sebenarnya Bener banget, kalau bener pagi. Karena ya kelas siang ya gitulah, tugas banyak. Buat organisasi sendiri, organisasi sebenarnya gak ngeribetin karena waktu kuliah tuh fleksibel banget. Jadi yang perlu kita atur sebenarnya waktu ngerjain tugas sama waktu organisasi itu. Tugas tuh jangan ditunda-tunda, intinya itu aja. Bener banget. Karena Bakal bakal numpuk. Nah, deket deadline baru inget. Nah, harus di list juga ini deadline kapan. Karena kadang tuh kita bukannya nggak mau ngerjain, tapi karena kita tunda, makanya kita lupa. Kalau gitu. Iya, benar. Mungkin dari Teh Nafisa. Kalau dari aku itu kalau kuliah tuh aku full. Beneran yang dari pagi sampai sore. Itu aku ketambah juga aku jadi asprak kan. Ya, jadi aduh itu beneran yang dari Senin sampai Kamis tuh full. Dan itu abis maghribnya itu setiap Senin, Rabu, Jumat itu harus ke lapangan karena aku manajer UKM kan. Iya, jadi harus pinter-pinter cari waktu gitu. Terus terkadang aku sempet mau apa ya? Iya, ditumpuk tugasnya Iya, benar. gitu. Aku kayak, aduh ini gimana cara ngerjainnya? Aku beres ini asprak, udah beres itu langsung ke lapangan. Jadi aku bawa laptop ke lapangan ngerjain di sana gitu. Jadi bener banget kata Yusuf ya, Iya, benar, gitu. Harus dicepet-cepetin dikerjain Iya. gitu, jangan ditunda-tunda. Gitu. Aku mau tanya ke Teh Nafisa, kan Teh ini asprak nih agak sedikit menarik ya asprak ini gitu. Gimana sih awal cerita Teteh bisa nge-asprak tuh? Awalnya itu aku ngeliat dari kakak tingkat, oh bisa ya jadi asprak. Aku tanya-tanya gimana jadi asprak ataupun gimana itu. Terus katanya asprak tuh dapat uang gitu. Iya, jadi iya, Lumayan buat jajan. Itu banget, itu lumayan banget. Jadi kayak ya udah ada nih apa open recruitment-nya kan buat asprak gitu. Terus udah gitu kayak aduh aku daftar gak ya, aku cerita-cerita dulu ke mama aku daftar ya, tapi aku takut gagal karena kemarin-kemarin banyak gagalnya gitu. Terus udah gitu coba dulu, terus udah gitu aku coba. Awalnya itu asprak pengantar akuntansi gitu, terus udah gitu kayak ternyata lolos dengan seleksi tahap wawancara yang tes-tesan gitu, jadi aku lolos. Terus udah gitu di semester 4 ini aku juga pas mau masuk semester 4 ada oprek juga untuk asprak perpajakan. Aku kayak aduh bisa nggak ya, aku ada beberapa pajak yang nggak terlalu paham gitu, jadi aku harus belajar dulu buat bisa ngajarin ke mereka gitu. Terus udah gitu
aku nggak pede lagi nih karena pajak tuh dosen-dosennya agak lumayan ya Benar gitu banget. untuk wawancaranya gitu. Terus udah gitu kayak pede Bismillah gitu, terus bisa lah masuk gitu. Oke, mungkin karena kita udah ngomong panjang lebar nih, diskusi Aduh. panjang lebar, udah banyak banget topiknya, udah dapat banyak informasi dari Akang Tetehnya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu motivasi juga buat para calon mahasiswa akuntansi ataupun mahasiswa akuntansi yang kayak susah gitu. Anggap akuntansi susah, mungkin bisa dapat informasi dari mereka gitu. Dan jangan khawatir, maksudnya jangan bikin semuanya itu kayak aduh akuntansi susah. Iya, Enggak guys, semuanya tuh bisa kalau kalian tuh ada usahanya Betul ya. banget. Belajar. Dulu gitu. Mungkin sekian aja untuk episode Luka Talk kali ini. Dan sampai jumpa di Luka Talk selanjutnya. Terima kasih.